Tahun 2563, tepat 300 tahun setelah peperangan besar yang menghancurkan bumi, peradaban manusia yang luar biasa maju hanya menyisakan satu kota yang luar biasa megah yang terapung di atas awan. Kota itu bernama Kota Salem. Tepat di bawah Kota Salem terdapat gunung sampah yang berjatuhan dari atas, sampah yang dibuang dari Kota Salem. Di gunung sampah itu, Dr. Dyson Ido mengais beberapa sisa-sisa sampah teknologi yang dibuang oleh Salem yang mungkin bisa dia gunakan kembali. Di saat dia sedang sibuk mengais, dia melihat sosok sisa tubuh cyborg. Dia pun mendekatinya. Dan setelah diperiksa, dia kaget karena otak di dalam tubuh cyborg itu masih hidup. Dia pun membawanya pulang untuk diperbaiki. Di dalam rumah, Ido membawa sebuah tubuh robot utuh untuk disatukan dengan cyborg yang barusan dia temukan. Dengan ilmu yang dimilikinya, Ido mengoperasi tubuh cyborg itu, disatukan dengan tubuh robot miliknya. Beberapa hari kemudian, cyborg itu pun terbangun. Cyborg itu terpukau melihat tubuhnya yang baru. Cyborg itu turun menemui Ido yang telah selesai melakukan operasi cyborg gratis kepada warga sekitar. Ido yang menyadari kehadiran cyborg itu kemudian mengajaknya untuk makan. Ido memberi cyborg itu buah jeruk untuk dimakan. Cyborg itu sangat menyukai jeruk. Entah mengapa, cyborg itu tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia bahkan tidak bisa ingat siapa namanya. Ido mengajak cyborg itu untuk keluar. Cyborg itu sangat kagum ketika melihat kota Salem yang sangat megah mengapung di langit. Ido kemudian memberi nama cyborg itu Alita. Alita sangat menyukai nama itu. Ido mengajak Alita untuk berjalan-jalan melihat kota Iron City. Ido menjelaskan kalau Iron City berdiri karena banyak manusia hidup dengan mengais sampah teknologi yang dibuang oleh Salem. Iron City sendiri diatur oleh otoritas dari Salem. Dan tak ada seorang pun dari Iron City yang diperbolehkan naik ke Salem kecuali dengan cara menjadi juara Liga Motorball. Alita terdiam saat melihat siaran televisi mengenai olahraga motorball. Alita sangat menyukainya. Ido mengajak Alita melanjutkan perjalanan. Di saat sedang menyantap makanan, Alita tertarik dengan seekor anjing kecil di depannya. Alita pun mendekati anjing itu. Alita lalu menemukan selebaran untuk pemburu bayaran. Barang siapa yang bisa membunuh penjahat yang telah melakukan kejahatan akan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Di saat Alita sibuk membaca, dari belakang muncul robot besar yang akan lewat. Alita ditolong oleh seorang pria. Namun Alita kemudian kembali meloncat untuk menyelamatkan anjing yang hampir diinjak oleh robot raksasa itu dengan sangat lincah. Pria yang menolong Alita pun kagum dengan gerakan refleks Alita. Pria itu kagum dengan tubuh cyborg Alita, karena semua orang di kota mengagumi karya Dr. Ido. Mereka kemudian berkenalan. Pria itu bernama Hugo. Dia kemudian pergi, dan Dr. Ido juga mengajak Alita melanjutkan perjalanan. Sepertinya Alita kagum dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Hugo. Malam harinya, di sebuah lorong kota yang gelap, seorang wanita berjalan sendirian. Dari belakang dia diserang oleh sesuatu. Di tempat kediaman Dr. Ido, Alita tiba-tiba terbangun dan melihat Dr. Ido pulang dengan luka yang berdarah di lengannya. Pagi harinya, Alita menemani Dr. Ido dan asistennya memperbaiki seorang cyborg. Cyborg itu membahas aksi pembunuhan keji malam tadi yang memotong-motong tubuh seorang wanita dengan sadis dan menjualnya. Dr. Ido menyuruh Alita untuk tidak keluar malam dan jangan pergi jauh-jauh karena lingkungan ini sangatlah berbahaya. Alita kemudian keluar untuk berjalan-jalan. Baru saja keluar dari rumah, Alita ditemui oleh seorang wanita yang mengenali tubuh robot milik Alita. Wanita itu adalah Chiren, mantan istri Ido. Chiren berbincang-bincang dengan Ido. Dia bertanya kenapa Ido memasangkan tubuh robot yang tadinya mereka rancang untuk dipasangkan ke tubuh mendiang putri mereka yang sudah terlanjur meninggal. Chiren heran kenapa Ido belum menghancurkan tubuh robot itu. Ido sengaja menyimpannya untuk kenang-kenangan. Di tempat lain, Alita menemui Hugo dan teman-temannya yang sedang asik bermain motorball jalanan. Hugo mengajak Alita untuk bermain. Dengan malu-malu Alita pun mau. Sementara itu, Chiren mencoba membujuk Ido untuk membantunya dalam tim motorball yang dia kelola. Ternyata Chiren berambisi untuk menjadi juara dan pergi ke Salem. Dengan kemampuan Chiren sebagai dokter bedah terbaik dan Ido sebagai ahli robotik, mereka bisa merancang cyborg terkuat untuk motorball. Ido sepertinya sudah tidak tertarik lagi untuk itu. Ido menjelaskan kepada Chiren kalau mereka tidak akan mungkin bisa pergi ke Salem. Chiren mencoba menegaskan kalau dia tidak akan pernah berhenti mencoba untuk pergi ke Salem. Apalagi saat ini dia memiliki koneksi yang kuat, yaitu seorang pria yang bernama Vector yang bisa mewujudkan keinginannya. Ido tetap saja menolak ajakan Chiren. Chiren yang kesal kemudian pergi meninggalkan Ido. Kembali ke tempat Alita, setelah sedikit belajar, Alita pun bermain motorball jalanan dengan teman-teman lainnya. Awalnya Alita terlihat agak kesulitan, namun lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Alita sempat ditabrak oleh teman Hugo yang bernama Tanji.
Entah mengapa wajah Alita berubah serius karena kejadian itu. Ronde berikutnya kemudian, Alita bermain dengan serius dan menyerang Tanji yang memegang bola lalu kemudian berhasil memasukkan bola ke dalam lubang. Sebelum pulang, Hugo mengajak Alita untuk jalan-jalan. Hugo membelikan Alita sepotong coklat dan Alita pun langsung menyukainya. Di jalanan, Hugo melihat seorang ksatria pemburu bayaran yang membawa sebilah pedang. Hugo menjelaskan kalau semua senjata api dilarang di Iron City. Barang siapa yang memiliki senjata api akan dihukum mati. Hugo mengajak Alita menuju gedung bekas gereja. Mereka naik ke atas bangunan itu. Hugo menjelaskan kalau cita-citanya adalah pergi ke Zalem. Alita kemudian berkata dirinya ditemukan Dr. Ido di gunung sampah di bawah Zalem, di mana itu berarti kemungkinan Alita berasal dari Zalem, namun dia tidak ingat apapun. Hugo menceritakan kalau dia memiliki koneksi yang mungkin bisa membantunya pergi ke Zalem. Malam harinya, di tengah malam, Alita tidak bisa tidur. Alita melihat Dr. Ido yang menyelinap keluar rumah. Alita pun mengikutinya dari belakang. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita yang berjalan sendirian. Ternyata Ido mengeluarkan senjata dari dalam kopernya. Alita yang melihatnya kemudian mencoba menghentikan aksi Dr. Ido. Saat diperiksa, ternyata wanita itu sudah pergi. Ternyata Dr. Ido adalah seorang ksatria pemburu. Kemudian muncul gerombolan penjahat yang mengepung Alita dan Dr. Ido. Wanita yang tadi terlihat juga ternyata adalah seorang cyborg penjahat. Mereka adalah komplotan penjahat yang membunuh manusia dan menjual organ-organ tubuhnya. Ido sudah mengincar mereka sejak lama. Alita melihat Ido yang kesulitan dikeroyok. Alita lalu berlari menghajar salah satu penjahat itu hingga tewas. Si penjahat wanita kemudian maju untuk menyerang Alita. Dengan lincah, Alita mampu menghindari serangannya dan secara mengejutkan Alita mampu membunuh penjahat itu. Satu penjahat yang tersisa, dia bernama Grewishka. Dengan tubuh yang besar, Grewishka menyerang Alita. Di saat sedang bertarung, Alita teringat akan masa lalunya sedang berperang di bulan. Alita memiliki kode nama 99. Dengan satu hentakan kakinya, Alita mampu memotong lengan Grewishka. Hal itu membuat Grewishka ketakutan dan kabur. Alita kemudian mengantar Dr. Ido ke suatu tempat yang bernama The Factory. Karena di Iron City tidak ada penegak hukum. Yang ada The Factory membayar para ksatria untuk membasmi penjahat dan memberi mereka imbalan. Ido kemudian memasuki The Factory dan meletakkan hasil buruannya. Ido kemudian mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Di luar gedung, Ido menjelaskan terpaksa menjadi seorang ksatria pemburu untuk mendapatkan uang karena dia tidak bisa mengharapkan uang dari hasil operasi cyborg warga yang tidak mampu. Di dalam rumah, Ido menjelaskan kalau tubuh Alita sejatinya dia buat untuk mendiang anaknya yang bernama Alita yang telah tiada. Anak Ido dibunuh oleh seorang pasiennya yang seorang atlet motorbal. Karena Ido dulunya adalah seorang teknisi motorbal. Dia membuat tubuh pasiennya itu sangat kuat. Namun hal itu malah mencelakai putrinya sendiri ketika pasiennya itu yang terluka akibat motorbal mendobrak masuk mencuri obat. Pasien Ido yang marah karena kepergok menyerang anak Ido hingga tewas. Dengan tewasnya anak mereka, Shiren juga memutuskan untuk pergi dari hidup Ido. Dan hal inilah yang membuat Ido menjadi seorang ksatria pemburu bayaran untuk memburu para penjahat yang berkeliaran di jalanan dan mendapatkan uang. Ido kemudian menjelaskan setelah meneliti lebih jauh, jantung Alita terbuat dari reaktor mikro antimateri, sebuah teknologi yang sangat kuat hingga mampu menyalakan listrik seluruh kota bertahun-tahun lamanya. Jantung milik Alita adalah teknologi kuno milik koloni Mars yang berperang dengan bumi 300 tahun lalu dalam peperangan besar. Dengan kata lain, usia Alita sudah lebih dari 300 tahun. Di tempat lain, Shiren yang baru bangun ditemui oleh seseorang. Ternyata itu adalah Grewishka yang terluka dan meminta bantuan. Siang harinya, saat Shiren dan Vector memeriksa Grewishka, ternyata Grewishka dikendalikan oleh seseorang yang ada di dalam Zalem. Seketika Grewishka dirasuki oleh seseorang yang bernama Nova. Nova adalah bos yang memerintah Vector. Nova menyadari Alita adalah cyborg yang memiliki kemampuan bertarung langka yang bernama Panzerkunst. Nova menyuruh Shiren dan Vector untuk mengupgrade Grewishka dan memerintahkan mereka membawa Alita kepadanya dalam keadaan mati karena ada sesuatu yang dia inginkan dari tubuh Alita. Nova kemudian berpindah masuk ke dalam tubuh Vector. Nova mengancam Shiren untuk tidak macam-macam dan menuruti keinginannya. Jika urusannya berhasil, Nova akan memberikan imbalan membawa Shiren kembali ke Zalem. Vector kemudian kembali sadar. Malam harinya, Dr. Ido dan Alita memeriksa daftar buruan. Mereka berdua kaget karena tidak melihat Grewishka di dalam daftar buruan. Seperti ada otoritas tinggi yang melindungi Grewishka. Padahal Grewishka jelas-jelas adalah penjahat yang membunuh beberapa manusia untuk dijual organ tubuhnya. Alita kemudian mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang ksatria pemburu. Ido yang mendengarnya mencoba melarang karena itu sangat berbahaya dan bisa membuatnya terbunuh. Alita yang kesal kemudian pergi.
Alita pergi menemui Hugo. Mereka melihat pertandingan motorball yang sebenarnya. Pertandingan itu sangatlah brutal. Para cyborg bertarung memperebutkan gelar juara. Hugo kemudian mengajak Alita ke tempat para atlet diperbaiki. Hugo menjelaskan kalau setiap beberapa tahun, pemain yang tak terkalahkan akan dipilih untuk pergi menuju Zalem. Olahraga motorball sangat populer di Iron City maupun Zalem. Di belakang arena, Alita melihat Chiron dan Vector yang sedang mengelola tim motorball miliknya. Di dalam pertandingan, Vector dan Chiron melihat teknologi milik salah satu peserta motorball yang bernama Kinuba, di mana dia bisa mengeluarkan pisau tentakel yang mampu menghancurkan lawannya. Vector ingin Kinuba disingkirkan karena terlalu kuat, sedangkan Chiron menginginkan jari tentakel milik Kinuba. Di tempat lain, di saat sedang melihat-lihat, Hugo disusul beberapa temannya karena urusan pekerjaan. Beberapa saat kemudian di tempat lain, Kinuba yang baru keluar dari bar dihadang oleh sekelompok penjahat bertopeng. Para penjahat itu menangkap Kinuba dan memotong lengannya. Ternyata salah satu penjahat itu adalah Hugo. Dia bekerja untuk Vector. Vector kemudian memberi imbalan kepada Hugo atas aksinya dan menyuruh mereka membawa lengan Kinuba kepada Chiron. Vector kemudian tak segan-segan membunuh Kinuba. Siang harinya, Hugo dan rekan-rekannya mengajak Alita jalan-jalan keluar melewati perbatasan kota. Di dalam hutan mereka bercerita kisah perang besar 300 tahun lalu yang menghancurkan peradaban bumi dan hanya menyisakan kota Zalem saja. Perang antara manusia yang menjadi koloni Mars dan manusia yang tinggal di bumi. Hugo dan teman-temannya mengajak Alita ke reruntuhan pesawat terbang milik koloni Mars yang tersisa. Alita yang penasaran kemudian langsung nyemplung ke dalam air dan masuk ke dalam bangkai pesawat terbang itu. Di dalam, Alita masuk ke dalam sebuah ruangan. Seperti ada yang menggerakkan dirinya, Alita membuka sebuah ruangan dan mendapati sebuah tubuh robot yang tersisa. Alita kemudian mengambilnya dan membawanya ke permukaan. Di dalam rumah, Alita meminta kepada Ido untuk memasangkan tubuh robot itu untuknya. Namun Ido menolak karena Ido sadar kalau Alita dulunya adalah seorang prajurit elit koloni Mars yang disebut Berserker. Alita menguasai kemampuan bertarung Panzerkunst yang sangat berbahaya. Ido tidak ingin Alita menjadi monster. Alita yang kesal kemudian pergi. Alita kemudian masuk ke dalam The Factory dan mendaftar menjadi seorang kesatria pemburu bayaran. Alita kemudian mengajak Hugo ke kafe tempat nongkrong para pemburu bayaran. Di dalam, Alita mengajak para pemburu bayaran yang ada di sana bertarung membantunya memburu Grewiska. Lalu seorang pemburu bayaran yang bernama Zapan mengecek Alita yang memiliki tubuh imut tidak akan mampu menjadi seorang pemburu bayaran. Zapan memperlihatkan pedangnya yang merupakan teknologi kuno milik koloni Mars. Alita mengutarakan keinginannya di hadapan para pemburu untuk membantunya memburu Grewiska. Tetapi tidak ada satupun yang merespon. Zapan kemudian tertawa. Dia menjelaskan tidak akan ada yang membantu karena Grewiska tidak ada di dalam daftar buruan, jadi tidak ada gunanya memburu Grewiska. Alita kemudian membalas ejekan Zapan, dan hal ini membuat Zapan marah. Alita mampu menghajar Zapan hingga tersungkur. Alita kemudian menantang semua orang di dalam ruangan itu. Jika dia menang, maka mereka harus bertarung untuknya. Seketika terjadi kekacauan di ruangan itu. Alita melawan setiap orang yang ada di sana. Dr. Ido kemudian masuk dan menghentikan kekacauan itu. Tidak disangka, sesaat kemudian muncul Grewiska yang sudah di-upgrade. Grewiska memiliki teknologi jari tentakel. Grewiska datang untuk mengincar Alita. Alita kemudian maju namun tak ada seorang pun yang mau membantu. Hanya seekor anjing milik salah satu pemburu yang melindungi Alita. Tetapi Grewiska dengan mudah membunuh anjing kecil itu dengan tentakelnya. Alita yang marah lalu mengoleskan darah anjing kecil itu di wajahnya. Grewiska kemudian masuk ke dalam tanah dan Alita tanpa ragu mengejarnya. Di dalam tanah, Alita bertarung dengan Grewiska yang saat ini semakin kuat. Jari tentakel milik Grewiska cukup menyulitkan Alita. Tubuh Grewiska yang semakin kuat membuat Alita tidak berkutik. Grewiska menjelaskan kalau dia yang tadinya manusia buangan ditolong oleh seseorang yang ada di Zalem bernama Nova. Nova membuat tubuh Grewiska menjadi semakin kuat. Alita mencoba menghajar Grewiska, namun tubuh robotnya tidak kuat. Lengannya dan bagian tubuhnya yang lain copot. Alita kemudian teringat dengan masa lalunya. Dia berlatih dan pelatihnya memperlihatkan Nova sebagai target untuk dikalahkan. Alita dengan sisa tubuhnya yang hancur mampu mencolok mata kanan Grewiska. Sesaat kemudian datang Ido dan Hugo, lalu beberapa anjing cyborg yang juga membantu Alita. Hal ini membuat Grewiska kabur lagi. Ido kemudian membawa Alita pulang. Akhirnya Ido memasang tubuh robot Berserker yang Alita temukan di bangkai pesawat milik koloni Mars sebelumnya. Ido takjub karena tubuh robot itu memiliki teknologi mikro tingkat tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan badan Alita. Pagi harinya, Ido yang kelelahan dibangunkan oleh Alita yang kini sudah sadar kembali. Alita bergerak dengan lincah seolah-olah tubuh Berserker itu memang diciptakan untuknya. Alita juga mampu mengeluarkan senjata plasma dari jarinya.
Kini Alita tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Alita kemudian pergi menemui Hugo. Hugo terlihat senang karena Alita berhasil diselamatkan oleh Dr. Ido. Alita menjelaskan kalau dirinya yang baru saat ini lebih kuat, lebih cepat, dan lebih dari sebelumnya. Hugo merasa takut kehilangan Alita. Alita juga ternyata memiliki perasaan yang sama. Di tempat lain, Nova yang merasuki tubuh Vector menjelaskan kepada Gruiska kalau Alita bukanlah lawan sembarangan. Alita adalah seorang prajurit berserker yang sangat kuat milik koloni Mars 300 tahun lalu. Nova memerintahkan Gruiska untuk membunuh Alita. Nova mengincar jantung milik Alita. Beberapa saat setelahnya, Vector mengundang Hugo ke ruangannya. Hugo menceritakan keinginannya untuk pergi ke Zalem. Vector menjelaskan membutuhkan 1 juta kredit untuk bisa membuat Vector membantunya pergi ke Zalem. Vector memiliki ide untuk membuat impian Hugo bisa tercapai. Siang harinya, Alita menemui Hugo di rumahnya. Hugo bercerita tentang pertemuannya dengan Vector malam tadi. Vector bisa membantu Hugo pergi ke Zalem dengan uang 1 juta kredit. Alita bermaksud membantu Hugo. Alita menyerahkan jantung miliknya yang sangat bernilai. Jantung itu sangatlah kuat dan pasti sangat mahal harganya. Hugo dengan tegas menolaknya dan menyuruh Alita untuk tidak bertindak bodoh dengan menyerahkan jantungnya kepada orang lain sembarangan. Alita sangat menyayangi Hugo. Hugo kemudian bercerita kalau semalam Vector menyuruh Alita mengikuti babak penyisihan motorball. Hugo menjelaskan kalau mereka bisa menang, maka hadiahnya mereka bisa pergi ke Zalem berdua. Awalnya Alita menolak, namun Hugo meyakinkan kalau Alita sangatlah kuat, dia pasti bisa menjadi juara. Alita pun kemudian mengiyakan. Malam harinya, Alita bersiap-siap mengikuti babak penyisihan motorball dibantu oleh Ido dan asistennya. Alita menulis angka 99 di lengannya. Di ruangan lain, Vector menemui para peserta babak penyisihan yang lain yang ternyata adalah para pembunuh bayaran yang dia sewa untuk menghancurkan Alita. Di tempat lain, Hugo menemui Tanji dan yang lain yang sedang melakukan tindak kejahatan mempreteli tubuh cyborg. Hugo mencoba menghentikan aksi mereka. Hugo berniat untuk berhenti dari pekerjaan kotor ini. Lalu beberapa saat kemudian muncul Zapan. Dengan dendam sebelumnya kepada Alita, Zapan mengincar Hugo. Zapan membunuh cyborg korban pretelan teman-teman Hugo itu dan memfitnah Hugo untuk menjadi seorang buronan. Zapan kemudian membunuh Tanji yang ingin menyelamatkan Hugo. Hugo yang ketakutan kemudian berlari menjauh dari kejaran Zapan. Sementara itu, Alita sudah bersiap-siap melakukan pertandingan motorballnya. Dari jauh, Ido menyadari kalau para peserta motorball yang lain adalah para pembunuh bayaran. Di atas menara, Shiren heran bagaimana Victor bisa menyuruh Hugo membawa Alita ke arena motorball. Victor menjawab dengan cara membohongi Hugo akan mengirimnya ke Zalem. Shiren yang mendengarnya kemudian sadar akan sesuatu. Di bawah, Ido yang sadar ini adalah jebakan kemudian memperingatkan Alita untuk berhati-hati karena ini adalah jebakan. Dan pertandingan pun dimulai. Benar sekali, dari awal pertandingan Alita selalu diincar. Para peserta yang lain berusaha untuk mencelakai Alita, namun Alita mampu menghindar dan melawan. Alita menjatuhkan lawannya satu persatu. Pertandingan itu sangat brutal dengan Alita yang menjadi sasarannya. Alita terus berjuang bertahan dan mengalahkan lawannya. Beberapa saat kemudian, Hugo menelpon kalau dia sedang dikejar oleh Zapan. Hugo berlari menuju gereja tua. Di tengah pertandingan, Alita kemudian keluar dari arena. Namun dia masih saja dikejar para pemburu yang mengincarnya. Alita hampir saja tertangkap, namun dia mampu meloloskan diri dan menghajar pemburu itu, mengirimnya ke mesin penghancur. Di depan reruntuhan gereja, Zapan berhasil menangkap Hugo. Beruntung Alita datang tepat waktu. Namun dari papan pengumuman, Alita melihat bahwa Hugo adalah seorang penjahat yang diburu. Alita kecewa dengan Hugo. Zapan bermaksud membunuh Hugo. Alita menghentikan aksi Zapan, lalu Zapan menjelaskan jika Alita yang kini seorang kesatria pemburu menghalangi pekerjaan kesatria pemburu lainnya, itu artinya Alita akan melanggar hukum yang berlaku. Alita berteriak kalau Hugo adalah buruan miliknya. Lalu Zapan menyuruh Alita untuk membunuh Hugo segera. Beberapa saat kemudian muncul robot besar Centurion milik Factory. Dan tiba-tiba Zapan menusuk perut Hugo. Alita kemudian membawa Hugo masuk ke dalam gereja. Di dalam, Hugo menjelaskan jika Alita membawanya pergi hidup-hidup, maka robot besar Centurion akan membunuh mereka berdua. Di sisi lain, Hugo yang terluka kian sekarat. Alita tidak ingin kehilangan Hugo. Lalu dari belakang muncul Siren yang kini sadar selama ini dimanfaatkan Vector, bermaksud membantu Alita dan Hugo. Alita kemudian keluar dari dalam gereja dengan membawa kepala Hugo. Centurion yang men-scan-nya kemudian memastikan klaim milik Alita yang telah berhasil membunuh Hugo. Zapan lalu melihat hal yang aneh, terdapat selang di kepala Hugo. Zapan lalu melihat Shiren keluar dari dalam gereja. Dia sadar kalau Shiren telah membantu Alita memotong kepala Hugo dan menyambungnya ke dalam tubuh Alita.
Zapan mencoba merampas kepala Hugo. Robot Centurion di belakang mereka mendeteksi aksi tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Alita yang menyadarinya kemudian tak segan-segan merebut pedang milik Zapan dan menebas muka Zapan. Alita kemudian berjalan pergi. Siang harinya, Dr. Ido berhasil melakukan operasi penggabungan tubuh cyborg kepada Hugo. Ido berkata kalau operasi yang dilakukan Shiren sebelumnya sungguh luar biasa dan bisa menyelamatkan hidup Hugo. Dr. Ido kemudian menjelaskan kalau Vector ternyata sudah melakukan penipuan karena siapapun yang terlahir di bawah tidak akan bisa dengan cara apapun pergi ke Zalem kecuali dengan menjuarai motorball. Sebanyak apapun uang yang dimiliki tidak akan berguna. Ido tahu semua ini karena Ido dan Shiren dulunya adalah warga Zalem. Ido dan Shiren terpaksa diturunkan ke Iron City karena putri mereka memiliki penyakit kelumpuhan yang langka. Para penduduk Zalem sangat menjunjung tinggi kesempurnaan. Dan orang yang bertanggung jawab mengusir Ido dan Shiren turun ke bawah adalah Nova. Di tempat lain, Vector menginterogasi Shiren kenapa dia menolong Hugo dan membiarkan Alita kabur. Shiren menjawab kalau dia teringat dengan mendiang putrinya ketika melihat Alita. Shiren ingin berhenti. Vector lalu berkata bukannya Shiren sangat ingin pergi ke Zalem dan sekarang adalah saatnya dia pergi ke Zalem. Di dalam ruangan operasi, melihat Hugo yang masih belum sadar, Alita merasa kalau semua ini adalah salahnya. Alita kemudian pergi. Ternyata Alita pergi menuju The Factory. Alita melumpuhkan robot-robot Centurion yang ada di sana. Ternyata Alita mengincar Vector. Dari atas, Alita masuk ke dalam ruangan Vector. Alita menuduh Vector membohongi Hugo yang ingin pergi ke Zalem. Vector lalu menjawab kalau dia tidak pernah berbohong. Vector kemudian membuka sebuah kotak yang berisi potongan jantung, otak, mata, dan yang lainnya dari Dr. Shiren yang akan dia kirim ke Zalem, yang nantinya akan digunakan sebagai eksperimen penelitian oleh Nova. Inilah satu-satunya cara orang bisa pergi ke Zalem tanpa menjuarai motorball. Tiba-tiba dari belakang, Alita diserang oleh Gruiska. Alita kemudian teringat masa lalu di tengah peperangan yang hebat di saat dia akan menyerang Zalem. Alita dan timnya memanjat pipa raksasa menuju Zalem. Dia dan timnya menembaki cincin pengaman pipa. Hal ini membuat pipa pengaman itu pun terputus. Alita teringat dengan kata-kata pelatihnya yang menyuruhnya untuk menghancurkan Zalem. Alita kemudian kembali bangkit. Dia melihat luka di tubuhnya menutup. Tubuh Alita memiliki mekanisme menyembuhkan diri sendiri. Alita kini dengan pedangnya mampu memotong jari-jari tentakel milik Gruiska dan membelahnya menjadi dua. Alita kemudian menyuruh Nova untuk muncul. Dan seketika, mata Vector menjadi biru yang tandanya kini dia dirasuki oleh Nova. Nova yang menguasai tubuh Vector kagum dengan kemampuan Alita yang sanggup mengalahkan Gruiska. Untuk saat ini, Nova memberi kesempatan bagi Alita untuk hidup bebas dan pasukan Factory tidak akan mengejarnya. Namun Nova tidak akan membiarkan rekan Alita yang lain untuk tetap hidup, seperti Ido dan Hugo. Nova ingin melihat Alita menderita. Alita yang marah kemudian menusuk tubuh Vector. Alita berjanji akan mengincar Nova sampai kapanpun dan dimanapun. Alita kemudian mendapat telepon dari Ido yang menjelaskan kalau pasukan Factory mengincar Hugo yang ternyata masih hidup. Ido menjelaskan kalau Hugo mencoba kabur menaiki pipa raksasa menuju Zalem. Alita yang mendengarnya langsung menyusul Hugo. Benar sekali, Alita mencoba menghentikan Hugo yang mencoba menaiki pipa menuju Zalem. Alita mencoba menghentikan Hugo. Hugo menolak karena di bawah dia adalah buronan. Alita berjanji akan membantu Hugo menghadapi pasukan Factory yang mengincarnya. Di atas, Nova yang memperhatikan mereka berdua kemudian mengirim cincin pengaman pipa. Hugo yang akhirnya bersedia untuk kembali pulang, kemudian sadar cincin pengaman pipa datang menuju arahnya. Hugo mencoba melompat namun cincin itu mampu menghancurkan tubuh robotnya. Alita yang berhasil melompat melewati cincin pipa mencoba menolong Hugo namun sia-sia. Lengan robot Hugo putus dan Hugo pun terjatuh dari ketinggian. Alita pun menangis tidak mampu menahan kesedihan kehilangan orang yang disayangi. Beberapa bulan berlalu, Alita kini menjadi seorang atlet motorball profesional yang memenangi setiap pertandingan. Dan malam ini adalah pertandingan akhir Alita yang nantinya akan membuatnya menjadi juara lalu mendapatkan hadiah pergi ke Zalem. Dengan amarah yang tinggi dan dendam membara kepada Nova, Alita masuk ke dalam arena. Nova yang melihatnya dari atas hanya tersenyum. Dengan penuh amarah, Alita mengarahkan pedangnya ke arah Zalem. Dan berakhirlah alur cerita film Alita Battle Angel ini guys. Semoga kalian terhibur